Selamat mendengarkan podcast ini. Di akhir tahun 2019 dan kemudian mulai merebak di tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah COVID. Sekitar kira-kira 2 tahun, masyarakat dunia berusaha untuk mengantisipasi wabah ini. Sedikit banyak wabah ini telah mengubah wajah dan pola kehidupan masyarakat dunia. Kita tidak pernah berpikir ada jenis penyakit seperti ini, saudara, yang menghantam atau memukul kehidupan ekonomi dan berbagai bidang hidup yang lain. Akhir dari pandemi, saudaraku, di awal tahun 2022, dunia diguncang oleh perang, invasi Rusia terhadap Ukraina. Kemudian ikut campur tangannya beberapa negara besar dunia, terutama yang tergabung dalam aliansi NATO. Itu membuat ketegangan masyarakat Eropa. Kalau masyarakat Ukraina sendiri, saudara, sudah mulai benar-benar terkejut dan lebih dari 5 juta masyarakat Ukraina menjadi refugee atau pengungsi. Baru-baru ini Swedia, Finlandia melamar mau menjadi anggota NATO. Inilah yang menjadi gara-gara mengapa Rusia berinvasi ke Ukraina, sebab Ukraina bermaksud mau bergabung dengan NATO. Saudara, dunia ini penuh kejutan-kejutan. Kita melihat dunia kita hari ini, dunia yang terus mengalami perubahan. Khususnya dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berbagai bidang hidup manusia mengalami perubahan-perubahan yang cepat. Cepat, tak terprediksi, dan tidak terkendali. Sementara itu ekosistem bumi ini juga mengalami berbagai perubahan. Tsunami, erupsi, banjir, hawa panas, belum lagi soal teroris dan lain sebagainya. Dunia penuh kejutan, saudaraku, dan akan makin banyak kejutan. Dan memang pada dasarnya manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jangankan tahun depan, saudara, bulan depan pun kita tidak tahu. Jangankan bulan depan, minggu depan pun kita tidak tahu. Jangankan minggu depan, besok kita juga tidak tahu, saudara. Jangankan besok, 1 jam ke depan kita juga tidak tahu. We don't know about tomorrow. Menyadari keadaan ini, saudara, menyadari kenyataan ini, menyadari realitas ini, mestinya kita selalu bergantung kepada Tuhan dan berkata, aku memerlukan Engkau, Tuhan. Jangan menunggu ada masalah seperti jerat, kita baru datang kepada Tuhan dan berperkara dengan Tuhan. Mestinya ketika keadaan smooth, ketika keadaan running well, keadaan baik-baik, kita sudah selalu berkata, aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Dan ini adalah ciri dari seorang yang rendah hati di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang pertama, saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa banyak hal bisa terjadi di depan kita, di luar prediksi kita, di luar perkiraan kita, saudara.
Bersyukur saudara yang pernah mengalami kejutan-kejutan seperti ini. Saya pernah datang ke satu gedung lantai sekian, sekitar tengah hari pada waktu biasa karyawan break atau istirahat. Ternyata saya salah masuk gedung sebelahnya. Naik, saya lupa lantai berapa belas gitu. Naik, sampai di sana ternyata bukan gedung itu. Saya keluar lagi, bersamaan dengan banyak orang dan khususnya itu wanita-wanita, saudara. Jadi saya masuk. Apa yang terjadi, saudara? Liftnya putus talinya. Shit. Rupanya lift itu sudah ada pengaman, saudara. Atau apa namanya? Shit. Nik. Jadi semua berteriak. Saya tidak bohong, saya nggak berteriak. Karena semua wanita rata-rata, saya laki sendiri kalau berteriak beda suaranya. Jadi waktu dia turun, semua teriak, wah! Terus gini, hah. Jadi nyek. Terus nggak lama lampunya mati, gelap. Jadi itu seperti paduan suara. Paduan suara tanpa latihan. Karena waktu udah berhenti terus lampu mati. Itu. Ini tidak saya karang-karang. Lampu mati. Saudara ketawa ya. Tapi kalau saudara di tempat saya, pipis di tempat, itu kejutan, saudaraku. Ini mirip dengan itu. Mirip dengan kejadian waktu saya dari Sydney ke Brisbane. Sudah mendekati tengah malam. Seingat saya waktu itu kita tidak diberi makanan, tetapi pramugari bisa jual makanan di lorong itu. Pada waktu di atas tuh, saya masih melihat di luar kilat. Celang, didik. Itu pesawat goyang-goyang gini. Kadang miring. Saya lupa ingat sebelah saya itu orang bule, kanan kiri saya di tengah. Tiba-tiba pesawat jatuh dari ketinggian sekian. Wes, semua teriak. Terbang lagi. Mungkin itu Homulus, kosong udara. Kita punya jantung kayak copot. Mungkin ada yang sudah dicopot, ada yang sudah copot, diambil dipungut lagi. Aduh, itu peristiwa menarik. Tetapi yang lucu lagi ada. Itu waktu mendarat, karena itu malam ya, dan mungkin udara kurang baik, itu kasar. Duk. Ya jadi orang jadi gini. Duk. Terus semua tepuk tangan. Saya kan di Indonesia jarang orang tepuk tangan. Kalau di barat rupanya ada yang suka tepuk tangan begitu. Setelah melewati apalah, mereka tepuk tangan. Saya bingung. Jadi setelah itu pesawat mau jatuh, baru kita lihat-lihatan. Sebelumnya lu gua. Waktu pramugari kasih permen apa itu, kita gini. Begitu baru selesai, kita nyaris mati bersama, kita baru gini. Jadi begitu saudara, waktu kita naik lift ya, kita lihat angka, 18, 17, 16,
15. Kita nggak kenal siapa, tapi begitu. Terus ada suara itu. Tenang, 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 kami sedang atasi ini. Tenang, tenang. Bapak Ibu tenang, tenang. Kita tenang. Terus nyala lagi. Terus nyala lagi itu di lift itu. Kita berpandangan. Mungkin loh kok tepuk tangan kenapa? Mungkin kita mau mati bareng ya. Jadi kita ramah setelah nyala. Terus dibuka pintu. Kita baru gini. Sebelumnya gini. Hidup ini banyak kejutan, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Datang ke dokter, mau periksa, mau check up, langsung dokter berkata, wah, harus sudah menginap ini. Harus sudah menginap ini. Ini stadium bahaya. Nggak keduga, saudara. Sehat-sehat lalu ternyata dia mengidap satu jenis penyakit stadium akhir, sudah akut, langsung drop. Baru-baru ini seorang yang dekat saya menunjukkan wajah temannya yang ganteng, tapi beberapa bulan kemudian jauh sekali bedanya. Jauh sekali. Karena penyakit dan kemudian meninggal. Satu ini yang Bapak Ibu harus ingat bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Jangan sombong. Jangan kita dihajar masalah berat baru berurusan dengan Tuhan. Ini orang-orang sombong dan sekaligus licik. Licik. Kalau keadaan running well, smooth, orang tidak merasa memerlukan Tuhan. Tetapi kalau keadaan krisis baru mencari Tuhan. Tidak boleh. Ayo kita bertobat. Ayo kita sadar. Jangan nunggu tiba-tiba ada perang dunia. Tiba-tiba ada gempa yang membelah Pulau Jawa. Tiba-tiba anak gunung Krakatau meletus. Mungkin ada yang berkata, tenang Pak, itu anak. Dulu bapaknya sudah meletus. Kamu lupa, dia punya tulang. Dia punya adik, tulang itu paman, om, adik, ponakan. Belum teman-temannya. Dia boleh anak Gunung Krakatau, tapi teman-temannya. Nah saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ini diingat ya, saudara boleh ketawa. Tapi setelah ketawa mikir. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu, saudara. Anda jalan baik-baik, tiba-tiba ada orang gila. Kita nggak tahu. Dulu zaman naik motor, saya naik Vespa. Ada orang gila bawa ini, besi. Saya lagi, gue begini. Saya begini. Rupanya dia cuma begini doang. Ini saya nengok dia gini, hehe, ketawa dia. Rupanya dia cuma gini, tidak mukul beneran. Jadi saya naik Vespa, saya begini kan, otomatis saya begini. Saya nengok, masih muda emosi, saya nengok, dia pegang orang gila ternyata dia begini, hehehe. Ini tidak saya karang-karang. Nggak tahu kenapa saya jadi ingat cerita-cerita lucu-lucu di hari. Tapi yang penting Bapak Ibu harus ingat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita harus selalu membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan karena kita melihat bahaya, melihat ancaman, atau sedang mengalami bahaya atau ancaman. Ketika keadaan baik, keadaan smooth, running well, tidak ada masalah,
kita tetap berkata, ku perlu kau Tuhan. Hanya kau yang ku perlu. Itu baru rendah hati. Rendah hati dan tulus. Bukan sombong dan licik. Bukan sombong dan licik. Tapi rendah hati dan tulus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya percaya khotbah ini akan menyelamatkan hidup saudara. Ya, saudara harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saudara. Jadi kita akan selalu berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Nah, banyak orang ketika uangnya banyak, relasi pejabat, apalagi relasi dengan aparat keamanan. Ya di dunia manapun aparat keamanan bisa dipakai. Apalagi negara-negara yang korup ya. Itu dimanapun di dunia ini. Punya uang banyak, punya relasi aparat, tubuh sehat, uang banyak, sombong saudaraku. Ia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Tuhan bisa sayang orang-orang seperti ini dengan memberi masalah. Kena sakit misalnya, atau orang yang dikasihi sakit, atau kena urusan polisi atau pengadilan atau apa begitu, ya. Baru dia mencari Tuhan. Dan Tuhan memakai persoalan-persoalan itu untuk membawa dia pulang. Untuk membawa dia balik kepada Tuhan. Bagus. Tuhan tarik dia datang kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan tolong, pasti biasanya Tuhan tolong itu atau bisa dipastikan. Lalu dia sombong lagi. Mungkin Tuhan beri masalah kedua, bisa. Atau bisa tidak. Lebih mengerikan kalau Tuhan kemudian biarkan. Nah, orang seperti ini hatinya dikeraskan. Ingat, hatinya dikeraskan. Tetapi kalau saudara, walaupun tidak ada masalah, berlindung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberi masalah, dan pasti Tuhan memberi masalah, masalah itu digunakan Tuhan untuk mendewasakan dia. Jadi kalau orang yang tidak merasa membutuhkan Tuhan, sombong dan licik, Tuhan menggunakan masalah menarik dia datang. Tapi orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang rendah hati dan tulus itu, pasti ada masalah juga. Tapi menggiring orang ini ke dalam kerajaan surga. Amin. Masalah-masalah itu menyempurnakan kesuciannya. Menyempurnakan kekudusan. Apakah punya masalah, apa dijahati orang atau dizolimi orang, itu menyempurnakan kesucian. Reaksi-reaksi yang dilakukan berdasarkan firman yang pasti dia terima, karena orang yang membutuhkan Tuhan tidak bisa tidak pasti mendekat kepada Tuhan. Dan kalau mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan firman-Nya. Tuhan pasti memberikan tuntunannya. Tuntunan dan bimbingan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang melekat di dalam dirinya dan mendewasakan ketika dia menghadapi masalah. Tidak mungkin orang dewasa tanpa masalah. Tidak mungkin orang dewasa tanpa masalah. Tidak mungkin. Nah, saudara, ketika seseorang yang sombong tadi dan licik, tapi Tuhan sayangi dia, Tuhan panggil dia ya, untuk datang kepada Tuhan. Dia menerima panggilan itu, dia datang. Setelah ditolong Tuhan, dia sombong lagi, saudara. Angkuh lagi. Itu kalau 1-2 kali
3 kali hatinya jadi keras. Nanti ada situasi di mana kejahatannya disempurnakan. Sebab Anda bisa buktikan ucapan saya. Orang yang kuat secara ekonomi, kuat secara relasi, itu senang kalau ada orang bikin gara-gara. Karena dia mau menunjukkan kekuatannya dan itu kepuasan. Keangkuhan hidup itu kodrat dosa. Itu sinful nature kita. Sinful nature, kodrat dosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya sudah melihat, Tuhan saksinya saya ngomong. Orang yang kuat secara ekonomi, ini bukan satu orang saja saya lihat. Bukan satu keluarga saja. Dia ingin menunjukkan kekuatannya itu dengan berkonflik. Dengan berkonflik. Kalau misalnya dia bikin acara di satu tempat gitu, lalu dia tidak puas, dia bisa menunjukkan kemarahannya atau protesnya atau tindakannya kepada orang-orang di situ dengan semena-mena. Dia mau tunjukin dia kuat. Ngerti nggak saya ngomong apa ini? Pernah kan lihat orang-orang begitu? Iya. Dia kuat secara relasi, kuat secara ekonomi. Dia akan cari orang yang pernah melukai dirinya atau dia merasa dilukai atau dirugikan untuk membalas dendam. Dan kalau dia melakukan itu, dia menyempurnakan kejahatannya. Dia menjadi orang yang tidak terlindungi oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati dan tulus bisa saja saudara mendapat perlakuan yang tidak adil, dibully, dijahati. Tapi karena dia sudah biasa bergantung kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, Tuhan ajar kebenaran yang telah dia terima itu dipraktekkan. Bagaimana dia mengasihi musuh. Bagaimana dia membalas kejahatan. Bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dia menyempurnakan kesuciannya. Yang satu disempurnakan kejahatannya, yang satu disempurnakan kesuciannya. Ini contoh. Yang banyak duit, yang punya relasi kuat, punya kesempatan berbuat banyak dosa. Bukan hanya menjahati orang lain, dosa yang lain dia merasa kuat. Disempurnakanlah kejahatannya. Tetapi ketika seseorang, ini orang yang rendah hati dan tulus, dia mendapat kesempatan berbuat dosa. Karena dia sudah dilengkapi dengan kebenaran, selama tidak ada masalah, maka masalah yang dihadapi ke depan menyempurnakan kesuciannya. Nangkep enggak ya? Jelas enggak saudara? Amin? Tadi soal musuhan. Nanti soal perselingkuhan. Duitnya banyak, relasinya banyak, mau kawin lagi enggak masalah kan? Dia kuat. Tapi orang yang memang bergantung kepada Tuhan, takut akan Tuhan, mesti dia belajar untuk menjaga kesucian. Ketika punya kesempatan berbuat dosa, dia berkata tidak, walaupun dagingnya rasanya mau nurut. Di situ kesuciannya disempurnakan. Nangkep saudara? Orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang sombong dan licik tadi, dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, dia puaskan dirinya. Punya kesempatan mau beli pesawat pribadi, mau beli ini, mau jalan kemana, dia puaskan. Ada tawaran dunia, dia beli. Tetapi orang yang rendah hati dan tulus, ketika ada tawaran itu, karena dia sudah belajar mendekat kepada Tuhan, walaupun tidak ada masalah, tetap doa pagi. Walaupun gak ada problem, doa puasa. Gak usah nunggu ada problem, bangun pagi berdoa.
Kalau lagi ada masalah aja, nggak usah jam 4:30, jam 2 pagi dia bangun. Begitu nggak ada masalah, sudah tahu ada doa jam 5, 4:30 Tuhan bangunkan, dia berkata besok saja. Besok dibangunkan Tuhan, besok saja. Lama-lama setan bilang tidurlah nyenyak. Karena dia menghampiri Tuhan setiap kali. Ketika dia mendapat kesempatan ditawari keindahan dunia, dia tidak memilih. Aku memilih Tuhan dan kerajaannya. Bagus, tepuk tangan. Ini kebenaran harus ditepukin tangan ini. Puji Tuhan ada yang mau nempukin tangan. Ini benar. Jadi jangan nunggu ada masalah. Saudara baru mencari Tuhan. Perlindungan untuk hidup kita sekarang ini adalah kita mulai mencari Tuhan walaupun tidak ada masalah. Oke, tepuk tangan lagi boleh. Haleluya. Saudara akan membuktikan ini dalam kehidupan saudara nanti. Ya. Kalau orang sombong dan licik, Tuhan mau tarik datang kepada Tuhan, Tuhan beri kesempatan, diberi masalah yang dia tidak berdaya, tidak sanggup. Dia datang ke Tuhan, dipertemukan dengan pendeta, didoakan sembuh atau mendapat jalan keluar. Tetapi ketika dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia menjadi keadaan membaik, tidak ada masalah, dia jadi sombong. Tuhan bisa beri kesempatan kedua, tapi sering tidak ada kesempatan lagi. Ini seperti Firaun. Kan orang memiliki konsep Firaun itu hatinya dikeraskan. Hanya orang gila yang sakit jiwa yang mengeraskan hati orang tanpa alasan. Apalagi Tuhan. Tuhan itu tidak mengeraskan hati Firaun tanpa alasan. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara menemukan bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa, Firaun tidak akan melepaskan. Udah jelas. Tetapi kejahatannya belum sempurna. Dia belum layak untuk dijadikan cendol. Maksudnya Pak, dicelupkan di laut Tiberau dengan orang-orangnya. Coba lihat, perhatikan bagaimana ketika Musa menunjukkan keperkasaan Allah dengan memasukkan tangan, lalu tangannya jadi bara, lalu melempar tongkat jadi ular. Itu ya, ahli-ahli sihir Firaun pun bisa melakukan. Di situ Firaun berkata, aku juga bisa. Itu lihat, Tuhan mengeraskan hati. Kalau seandainya waktu itu Firaun berkata, waduh Musa, Allahmu memang hebat, so sorry, mungkin selamat ya. Tapi dia tidak begitu. Dia berkata, aku juga bisa. Lalu ketika Tuhan mendatangkan malapetaka yang dia tidak bisa tiru, waduh, bisa rusak ini negeri Firaun, negeri Mesir maksudnya. Firaun panggil Musa, Musa, tolonglah kau berdoa kepada Allahmu, suruh angkat ini tulah, nanti ku lepaskan bangsamu dari Mesir, pergilah beribadah. Tapi Firaun berkata dalam hati, nanti kalau sudah diangkat itu tulah, aku ingkari janjiku. Dan benar, setelah tulah diangkat, Musa datang, izinkan sekarang bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh enggak kasih. Datang tulah lagi, Firaun main politik lagi. Tolonglah Musa, tolonglah dulu, nanti aku bikin bangsamu keluar. Berkali-kali. Dan Firaun berpikir, aku bisa mempermainkan orang ini. Hatinya dikeraskan. Tapi ketika setiap anak sulung mati, tidak berdaya. Jangan lawan Tuhan. Orang-orang sombong hari ini, dia berbuat jahat dengan berkata, aku sanggup, aku mampu. Aku punya uang, aku punya relasi, pejabat, lu mau apa? Dia lupa ada Tuhan. You boleh kenal pejabat tinggi, tapi ada yang lebih tinggi. Ingat, di atas langit ada langit. Dan di atas segala langit ada Elohim Yahweh.
Maka kita tidak usah nunggu ada masalah, sudah datang ke Elohim Yahweh, Allah Bapa kita. Jangan nunggu ada masalah baru mencari Tuhan. Jangan sombong. Karena kalau saudara tidak mencari Tuhan sejak Anda tidak punya masalah, sejak Anda tidak punya problem, Anda mencari Tuhan dan mengatakan aku membutuhkan Engkau. Kalau Tuhan tanya, mengapa kau butuhkan aku? Sebab hanya Engkau yang kubutuhkan Tuhan. You yourself. Kau sendiri Tuhan. Orang seperti ini tidak bisa manipulasi Tuhan. Karena tidak memerlukan apa-apa dari Dia. Yang diperlukan hanya Dia sendiri. Tuhan sendiri. Tapi kalau orang tidak merasa membutuhkan Tuhan, yang sombong dan licik tadi, ketika ada masalah datang kepada Tuhan, pasti ada udang di balik piring. Betul nggak? Ada maksud. Pasti ada maksud, tapi Tuhan dalam kebesarannya mengerti. Walaupun Tuhan mau dieksploitasi dan sekaligus dieksplorasi, kurang ajar nggak? Karena mau memanfaatkan Tuhan berhubung ada masalah. Tapi kalau kita merasa membutuhkan Tuhan karena Tuhan sendiri, tanpa ada masalah, tidak dalam keadaan kritis atau krisis, tanpa ada kebutuhan, kita membutuhkan Tuhan sendiri, kita tidak akan bisa memanipulasi Allah. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan apa-apa dari Dia kecuali Tuhan sendiri. Bukan berkatnya, bukan kuasanya, bukan pertolongannya, tapi Tuhan sendiri. Amin. Nangkap? Amin. Saudara dengar baik-baik yang saya katakan ini. Jadi jangan nunggu masalah baru kita mau berperkara dengan Tuhan. Jauh-jauh hari kita sudah berkata, ku perlu Kau Tuhan. Kamu gak tahu hari esokmu. You don't know about your future. But He know who hold the future. Tapi kita tahu siapa yang pegang hari esok. Jadi kita mulai sekarang berkata, ku perlu Kau Tuhan. Jangan nunggu nanti ada masalah. Hari ini aku nggak butuh jodoh, aku nggak butuh apa-apa, tapi aku hanya butuh Engkau Tuhan. Aku nggak perlu apa-apa, tapi aku perlu Engkau Tuhan, Kau sendiri. Kamu menjadi kekasih Tuhan. Kamu aman, kamu selamat di dalam tangan Tuhan. Jadi ketika orang berhati sombong dan licik, membutuhkan Tuhan hanya karena ada masalah, pasti urusannya dengan Tuhan itu masalah-masalah fana. Apakah dia sakit kanker, minta kesembuhan, kecil buat Tuhan. Nggak masalah besar. Apakah dia punya usaha bangkrut, bukan masalah besar, kecil itu. Tuhan bisa tolong supaya dia bisa menghayati ada Allah yang hidup. Supaya dia bisa ditarik dekat Tuhan, lalu diajari kebenaran. Ini seperti yang ditulis di dalam Mazmur 73. Ya, ketika buah pinggangku menusuk-nusuk, betul? Yang menderita itu, tapi kemudian Tuhan memberi nasihat. Yang akhirnya dia bisa mencari Tuhan dan memiliki prinsip. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lulus dia. Lulus dia. Penderitaan, kesulitan dipakai Tuhan menarik dia. Untuk menjadi milik Tuhan. Untuk kemudian mencari kerajaan surga. Tetapi kalau orang-orang yang sombong dan licik ditarik tapi tidak belajar firman, dia kembali sombong, dia keras hatinya. Dia bisa nggak balik lagi. Anda kan bertemu orang-orang seperti ini. Anda kan bertemu orang-orang seperti ini. Biasanya orang-orang kaya begitu. Belum sempat digarap di gereja, sudah di gereja, dia keluar, dia menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Nah, kalau orang rendah hati dan tulus, memang belum ada masalah, dia selalu berkata, ku perlu Kau Tuhan. Tuhan pasti beri masalah. Jangan khawatir, setiap hari ada kesusahannya sendiri. Betul? Amin.
Tuhan beri masalah. Masalah itu untuk penyelesaian besar. Masalah besar dalam hidup. Bukan masalah kanker, sembuh, miskin, bangkrut jadi kaya. Enggak. Masalah kekekalan. Orang-orang yang bisa diajak berpikir kekekalan. Masalah-masalah yang dihadapi itu justru menjadi seperti bahan bakar dia naik terbang ke surga. Ingat ya, hati yang sombong dan licik, masalah hanya menjadi sarana Allah menarik dia. Kalau dia bisa ditarik, dia bisa dibawa ke surga. Kalau dia tidak bisa ditarik, hatinya dikeraskan dan lebih jahat dari keadaan sebelumnya. Tetapi orang-orang yang rendah hati dan tulus, masalah-masalah itu dijadikan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kekekalan. Problem-problem hidup untuk menyelesaikan hal kekekalan. Dia dibawa untuk terbang ke surga. Oh, boleh tepuk tangan. Amin, saudara. Itulah cara perlindungan Tuhan. Saudara tidak perlu minta perlindungan Tuhan, karena Tuhan pasti melindungi saudara. Kalau saudara selalu merasa membutuhkan Dia, walaupun tidak ada persoalan, tidak ada problem, saudara berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Bukan karena aku punya masalah, bukan karena aku butuh kesembuhan, bukan karena aku punya problem ekonomi. Aku tidak punya masalah semua ini. Dalam hal ini semua aku tidak punya masalah. Masalahku adalah Engkau. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Hebat. Jangan nunggu punya masalah. Jangan nunggu punya problem. Nah sekarang saudara sudah punya problem. Ini sebagian besar punya problem. Saya perlu Tuhan Pak, saya punya problem. Bagus. Tapi ingat. Yang pertama, Tuhan tidak mungkin tidak menjawab doamu. Ketika saudara berdoa minta tolong, Tuhan pasti menolong. Katakan amin. Pasti Tuhan menolong, tidak mungkin tidak menolong. Tapi ketika Tuhan sudah tolong, jangan lupa tetap membutuhkan Dia. Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan saya di Keluaran pasal 33 ayat 15. Ini perkataan Musa yang kita akan ikuti. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Musa sudah menyeberangi Kolsom. Musa dan bangsa Israel telah melewati berbagai rintangan. Sekarang nggak tahu akan ada apa terjadi nanti. Tetapi Musa tahu bahwa yang dia butuhkan Tuhan. Tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang bergantung kepada Tuhan. Ketika kita berkata, ku perlu Kau Tuhan, Engkau penolongku Tuhan, Anda akan sulit berbuat dosa. Bisa, tapi Anda akan sulit berbuat dosa. Karena orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, bukan karena berkat, pertolongan, mujizatnya, tidak mungkin dia sembarangan hidup. Anda boleh tepuk tangan. Tidak mungkin dia sembarangan hidup, tidak mungkin. Tidak mungkin, amin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia sewenang-wenang terhadap orang lain. Jahat terhadap sesamanya, tidak mungkin. Walaupun dia punya kekurangan, kelemahan, watak karakternya masih buruk, tetap dia akan terbimbing jadi baik. Maka ketika orang berkata, aku perlu Engkau Tuhan, tanpa disadari dia membimbing dirinya, mengarahkan dirinya kepada Tuhan dan kerajaannya. Maka ketika dia berurusan dengan Tuhan, pasti akhirnya dia berurusan dengan Tuhan terkait dengan kekekalan. Ketika dia menghadapi masalah, tidak mungkin dia tidak punya masalah.
Dia tahu bahwa ada yang digarap Tuhan dalam hidupnya guna persiapan kekekalan. Itu hebat Tuhan, saudaraku. Luar biasa Tuhan di situ. Saudara tangkap dengan rendah hati. Not just, bukan hanya dengan pikiran. Bukan hanya open minded, tapi open hearted. Percaya Tuhan gak tinggalkan kita. Jadi jangan nunggu ada masalah baru kita kerubuk cari Tuhan. Jauh-jauh hari kita, ku perlu kau Tuhan. Kau lihat orang-orang kaya, kalau lagi ada masalah baru panggil pendeta, bikin doa semalam suntuk di rumahnya, lalu persekutuan doa, lihat itu. Tapi kalau ada masalah nggak ada lagi. Dulu saya pernah punya satu teman, jadi saya lupa marganya, orang Batak. Ini kalau orang Batak saya bisa ingat. Dia di Pelabuhan Ratu buka gereja kecil. Tahu nggak apa yang terjadi? Orang-orang kamu nggak suka. Ya, dia lempari batu kalau sambil mereka cari ikan malam, sambil lewat lempari batu. Nah, hamba Tuhan ini begitu dilempari batu, dia berkata haleluya. Haleluya. Sampai batu-batu di sekitar pantai itu habis, Pak. Ya kan terus-terusan kan terbatas. Di mana dilewati para nelayan. Anaknya tanya, kok gak ada haleluya lagi? Tapi satu kali bukan batu yang dilempar, ikan. Entah maksudnya apa, jebret, ikan yang dilempar. Jadi besok paginya goreng ikan. Begitu dek haleluya, dek haleluya. Saudara, Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami hal-hal semacam itu. Haleluya saja. Pasti ada masalah, tetapi bagi orang yang memang mengasihi Tuhan, hal itu bukan membuat dia kendor melayani. Dia tetap setia melayani. Dan dilahirkan pelayanan jemaat di tempat itu. Jadi sekarang kita mesti menuruti firman ini. Amin. Ya, menuruti firman. Apapun yang terjadi, haleluya. Ya, jangan jadikan masalah besar. Karena tujuan kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Tepuk tangan. Saudara paham yang saya katakan? Mengerti? Bawalah kebenaran ini dan jadilah kuat.